kita mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan semuanya, mengandalkan kemampuannya Tuhan. Lagi ya, Yesaya 40 ayat 31, ini ayat favorit saya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Baru saja tanggal 21 Juni papa saya keluar dari rumah sakit setelah 8 hari di ICU pakai ventilator dalam keadaan tidak sadar. Karena awalnya papa saya tuh rasa sakit perut, sakit banget waktu itu, sehingga dia rasa udah gak tahan. Dia rasa dulu sakit banget dan gak ada siapa-siapa di sana, saudara. Papa saya sendirian, ada mbak, tapi mbaknya ya bisa apa kan gitu. Pas saya telepon saya gak angkat. Pada saat itu telepon sampai 2 kali, dia juga gak kasih tahu saya kenapa. Kelihatannya papa saya sendirian dan dia dalam keadaan yang terpuruk. Akhirnya dia gak pikir panjang karena sakit banget perutnya. Dia berasa dia minum obat itu banyak sekali. Pikirnya supaya cepat tidur. Dia minum obat Cipras. Ya memang biasa pas saya dulu ya itu kalau tidur kadang seringkali minum obat Cipras, obat tidur. Tapi itu yang diminum banyak sekali. Terus habis itu gak ada yang tahu. Saya juga gak bersama papa saya. Sampai sekitar 6 jam saya baru cari gitu ya. Ini papa kenapa ya? Kok gak WA? Saya bilang ke mbak saya untuk bangunin papa ya. Saya pikir kan papa saya memang tidur gitu kan. Kok WA saya juga gak dibalas. Ternyata papa saya dalam keadaan tuh udah ngorok, deep sleep saudara. Lalu saya langsung ke sana bawa ke rumah sakit di UGD. Itu dokternya juga gak bisa apa-apa saudara. Gak bisa mau diumbah lambung namanya itu ya, dikasih air terus disedot air dari lambung tuh gak bisa. Karena tenggorokannya tuh udah kayak ketutup gitu. Jadi udah kayak lemes semua. Saturasi oksigen udah sekitar 70-an persen, 76-an gitu ya. Dan itu udah 6 jam dalam keadaan seperti itu. Ketika saya temukan papa saya di rumah itu ya, udah ada muntahan juga, sehingga tersedak ada cairan yang masuk ke paru-paru. Jadi nafasnya itu udah suaranya itu udah gak karuan gitu saudara. Suara tercampur ngorok, seperti ada suara air juga di dalam paru-paru. Dokter bilang itu keadaan sudah kritis. Saya nggak tahu saya harus apa. Dokter bilang wait and see. Cuma disuruh menunggu dan terus memonitor. 1 hari nggak bangun, nggak sadar. 2 hari nggak sadar. Mulai dokter ya semua pada tanya saya, "Dok, ini gimana?" Dokter bilang kita harus foto otaknya. Karena kemungkinan selama 6 jam itu asupan oksigen kurang ke otak, aliran darah nggak lancar. Sebab kan memang yang diminum itu menekan pusat pernafasan, sehingga denyut nadi semua itu rendah, semuanya rendah. Lalu dokter foto CT scan dan dilihat hasilnya buruk. Dokter katakan di batang otak dan di sekitarnya itu udah gelap, udah menggelap di CT scan-nya. Berarti ada kerusakan di batang otak, ada something wrong di batang otak. Dan batang otak itu adalah pusat kehidupan. Saya juga baru tahu saudara. Kalau ada terjadi sesuatu di batang otak itu yang pusatnya itu, maka untuk bisa bangun, harapan untuk bisa sadar kembali dan normal kembali itu hampir gak ada, kecuali mujizat. Itu benar kata dokter. Dokternya bilang cuma mujizat. Bahkan sampai kemungkinan terburuknya dokter kasih tahu saya usianya hanya sekitar 3-5 hari. Saudara bisa bayangkan gimana ketika saya menerima kabar dokter. Gimana pada saat itu mama saya terima kabar dokter. Saya sedih sangat. Saya gak tahu Tuhan ini gimana. Tapi luar biasa saudara. Tuhan bisa ingatkan saya firman Tuhan yang berkata, ini perkataan Yesus. Yesus sendiri berkata, jangan takut, percaya saja. Saat itu ada kisah di Bible, anak dari Yairus, seorang anak perempuan, saudara, sedang sakit keras. Dan Yesus diminta untuk datang ke rumah dari Yairus itu. Tetapi dalam perjalanan ada interruption, ada penundaan. Tahu-tahu ada perempuan yang udah 12 tahun pendarahan
menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus diam, tanya, siapa yang menjamahku? Kenapa aku merasa ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhku? Loh, guru, semua ini pada berdesak-desakan, semua sedang bersenggol-senggolan, pasti bersentuhan sama engkau. Kemudian perempuan itu ngacung gitu ya, aku Tuhan. Terus Tuhan katakan, jadilah sembuh sesuai imanmu, pergilah dengan selamat. Terus pada saat itu ada orang-orang datang, sudah gak usah merepotin guru, anakmu sudah mati. Bagaimana perasaan papanya ketika dikasih kabar sama orang-orang di dekatnya kalau anak perempuannya sudah mati? Dia bisa aja, aduh, gelo gitu ya. Tahu gitu kan cepet-cepet gitu loh. Tahu gitu tadi nggak usah ada yang lain, Yesus langsung seret, langsung datang ke rumah, masih bisa disembuhkan gitu kan. Ketika pada saat itu orang berkata, nggak usah merepotkan guru lagi, anakmu sudah mati. Kelihatannya sudah tidak ada harapan. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan perkataan Yesus itu yang terus-menerus terngiang-ngiang di pikiran saya. Ketika dokter bilang seperti ini, ketika saya lihat keadaan seperti ini, Tuhan kuatkan saya. Dia berfirman kepada saya, jangan takut, percaya saja. Perkataannya lembut, tapi tegas. Ketika itu juga Pastor Billy katakan sama saya, ini kalau sampai papa belum bangun 48 jam katanya, berarti ada something wrong, ada sesuatu. Tuhan tetap ingatkan saya, jangan takut, percaya saja. Saudara, itu seperti pergumulan. Iman saya itu seperti up and down. Melihat keadaan, dengar kata dokter, lihat bukti foto, lihat ini. Aduh, mulai down. Tapi Tuhan ingatkan lagi, kuatkan lagi. Dia berfirman lagi kepada saya, jangan takut, percaya saja. Saudara, saya sampai di satu titik itu berdoa, saya bilang, Tuhan, Lia capek, Lia udah lemes ini Tuhan, gak tahu lagi mau berdoa apa. Tuhan tolong kuatkan saya. Tuhan jangan biarkan iblis mencuri iman Lia Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri pengharapan Lia di dalam Tuhan. Kan ada iman, pengharapan, kasih ya saudara. Itu kan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi saat saya merasa di poin itu saudara, saya benar-benar merasa gak berdaya, saya merasa lemah saudara. Dan saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Tuhan ingatkan saya dengan satu firman. Dia berkata, ketika aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Ketika itu saya langsung bangkit. Saya ingat firman Tuhan itu, saya diingatkan Tuhan, oke Tuhan, saya mau tetap beriman kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat ke bumi ini, biarlah Tuhan mendapati iman di hidup dia. Saya katakan seperti itu, dan saya bangkit lagi, saya berdoa, oke Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya bersepakat dengan Tuhan, saya berdoa. Dan mujizat terjadi. Papa saya sadar, sehat, tanpa kekurangan, otaknya normal. Dan dokter semua berkata, ini adalah mujizat. Dokter semua sepakat. Berkali-kali dokter bilang, ini adalah mujizat. Apa yang gak mungkin bagi manusia, kelihatannya impossible. Tuhan katakan, apakah ada yang terlalu sukar bagiku? Apakah ada yang mustahil bagiku? Bahkan firman Tuhan dengan manis katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan